anak-anak grade 4, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Sesuai dengan judul pada awal video, hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam dan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki kenampakan atau potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai dan danau, pantai dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggal merupakan karakteristik antar ruang. Berikut ini beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia dan kegiatan ekonomi penduduknya yang bisa kita lihat pada buku tematik 4I halaman 35-37. Yang pertama adalah dataran rendah. Dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, daerah dataran rendah memiliki kegiatan ekonomi yang sangat beragam, seperti bertani, berkebun, beternak, berdagang, pegawai kantor, atau buruh pabrik. Kedua adalah dataran tinggi. Berada di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, serta tanah yang subur dan persediaan air yang melimpah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah petani sayur-sayuran dan buah-buahan, peternak sapi perah, dan juga sebagai tempat wisata. Yang ketiga adalah sungai dan danau, merupakan potensi sumber daya alam berupa perikanan air tawar dan sumber daya air untuk pengairan lahan pertanian. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah peternak ikan air tawar, sarana transportasi, dan di beberapa sungai besar seperti di Kalimantan, sungai juga dijadikan tempat untuk berdagang. Yang keempat adalah pantai dan laut. Sebagian besar penduduk di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Beberapa penduduk juga bekerja sebagai peternak ikan air asin, petani garam, pengembang biakan terumbu karang, dan rumput laut. Dan karena pantai memiliki pemandangan indah, penduduk memanfaatkannya sebagai tempat wisata dengan cara berjualan makanan, souvenir, dan penyewaan jasa permainan air. Sekarang kita kerjakan bersama yuk, halaman 37. Ayo jawab. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan keadaan alam dataran rendah dan dataran tinggi? Perbedaannya adalah ketinggiannya di atas permukaan laut, yang menyebabkan suhu udara dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah? Kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pegawai kantor, dan buruh pabrik. Pertanyaan nomor 3, apa saja sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di daerah sungai dan danau? Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di daerah sungai dan danau adalah perairan dan hewan yang di dalamnya. Pertanyaan nomor 4, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di daerah pantai? Kegiatan ekonomi yang ada di daerah pantai yaitu nelayan, perdagangan, dan pariwisata. Pertanyaan nomor 5 adalah apakah pariwisata termasuk kegiatan ekonomi yang penting? Jelaskan. Pariwisata termasuk kegiatan ekonomi yang penting karena pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menaikkan kesejahteraan penduduk. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, mulai dari tumbuhan, hewan, barang tambang, panas bumi, air, dan matahari. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat pemulihannya, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah cahaya matahari dan angin. Anak-anak, selain itu sumber daya alam kekal juga ada air, arus laut, gelombang laut, tanah, dan juga panas bumi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang masih dapat digunakan berkali-kali dan dapat dipulihkan kembali. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Contoh dari barang tambang adalah emas, intan, besi, timah, dan perak. Setelah mendengar penjelasan mengenai sumber daya alam, anak-anak dapat mengisi tabel yang ada di halaman 53. Anak-anak, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tuliskan pada komen ataupun pada Google Classroom supaya bisa kita diskusikan bersama. Sampai bertemu lagi, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.